Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum itu untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Maka Ibu persilahkan kepada kalian untuk membaca doa terlebih dahulu di dalam hatinya masing-masing. Ibu persilahkan. Selesai. Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kita dimudahkan dalam proses pembelajaran dan juga tentunya kita sebagai manusia yang selalu berusaha untuk belajar menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan pada hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum berlanjut pada materi yang akan dibahas pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek nih kehadiran kalian. Nanti kalian bisa ucap hadir ya. Kalaupun nanti kalian tidak hadir, maka langsung konfirmasi saja ke Ibu. Sebelum itu Ibu mengabsen terlebih dahulu. Agnita Prihandini hadir. Ahmad Mustafa Salsabil hadir. Aulia Sofia Rahma hadir. Ella Lailatul Habibah ada? Ada. Khairun Nisa ya. Muhammad Rizky Rahmatullah hadir juga. M. Rizky Samsil Ardi ya. Kemudian Nur Khalifah hadir. Nur Syahid, Putri Sanisa Septianidie hadir. Selanjutnya yaitu Komariah Sofia, dan terakhir Sumiati hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir semua ya. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi pembelajaran biologi pada KD 3.7 dan 4.7 mengenai kingdom fungi. Untuk itu kalian simak dan perhatikan ya. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Adapun kompetensi dasar pada 3.7 yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, kemudian cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian KD 4.7 menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri umum divisio dalam kingdom fungi. Yang kedua, menjelaskan reproduksi jamur secara vegetatif dan juga secara generatif. Yang ketiga, mengelompokkan jamur berdasarkan cara reproduksinya. Dan tujuan yang terakhir yaitu menjelaskan peranan jamur yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan sehari-hari.
Nah, sebelum memasuki pembelajaran mengenai kingdom fungi lebih luas dan lebih kompleks, maka coba kalian perhatikan dua gambar, di mana gambar pertama itu ada hal yang ibu ingin tanyakan ke kalian, mengapa jamur tersebut bisa dimakan. Kemudian pada gambar kedua, bagaimana roti bisa berjamur. Untuk jawabannya kalian bisa berdiskusi untuk menanggapi jawaban dari ibu melalui kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian kita akan membahas mengenai kingdom fungi. Nah, kata fungi dikenal dengan istilah jamur, adapun ilmu yang mempelajari jamur adalah mikologi. Jadi jamur merupakan organisme eukariotik dan tidak berklorofil, atau jamur ini tidak memiliki zat hijau. Kemudian coba kalian perhatikan struktur tubuh jamur. Ada tutup jamur itu yang mirip seperti payung. Kemudian ada cincin di bagian tubuh jamur. Lalu ada lamela. Kemudian ada hifa, yaitu serabut-serabut halus pada jamur. Kemudian ada inti sel, septa, dan juga akar pada jamur itu disebut miselium. Dan untuk jamur yang hidup parasit pada organisme lain yang memiliki hifa yang termodifikasi menjadi haustorium. Haustorium itu merupakan ujung hifa yang menembus jaringan inang dan berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Adapun ciri-ciri dari fungi ataupun jamur, maka secara umum ciri-ciri fungi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungi itu bersifat eukariotik dan tidak berklorofil, yang artinya jamur ini tidak memiliki zat hijau daun. Kemudian yang kedua, bersifat uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, hidup di tempat lembab, saprofit, parasit, dan simbiotik. Yang keempat, jamur memiliki dinding sel yang terdiri atas zat kitin. Yang kelima, jamur bersifat heterotrof. Dan yang terakhir, jamur bisa bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai reproduksi dari fungi ataupun jamur. Kebanyakan jamur dapat bereproduksi secara vegetatif dan juga generatif, di mana reproduksi secara generatif terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama secara fragmentasi, yang artinya pemutusan hifa, di mana potongan hifa yang terpisah akan tumbuh menjadi jamur yang baru. Kemudian tahap yang kedua dari reproduksi vegetatif itu mengalami pembentukan spora secara aseksual, dan spora aseksual tersebut dapat berupa sporangiospora atau conidiospora. Selanjutnya ada reproduksi fungi secara generatif, di mana reproduksi generatif pada jamur biasanya melibatkan dua perkawinan yang berbeda jenis, bukan jantan dan betina, tetapi dari poin positif dan juga negatif karena kedua jenis yang mempunyai ukuran yang sama. Kemudian ketika dua jenis mengalami perkawinan ini bertemu, maka mereka melebur, dan setelah masa pertumbuhan dan perkembangan mereka membentuk zigot diploid yang memasuki meiosis. Hal ini menghasilkan spora haploid yang mampu tumbuh dengan putaran berulang mitosis menjadi organisme baru. Nah, kalian bisa dilihat ya pada gambar reproduksi secara generatif pada jamur. Kemudian adapun klasifikasi dari fungi ataupun jamur terbagi menjadi 4. Yang pertama, jamur zygomicota. Nah, jamur ini yang menghasilkan zygospora. Yang kedua ada jamur ascomycota.
jamur ini yang menghasilkan Ascospora. Jenis jamur yang ketiga yaitu ada jamur Basidiomycota, jamur yang dapat menghasilkan Basidiospora. Yang keempat ada jamur jenis Deuteromycota, di mana jamur ini yang belum diketahui cara reproduksinya. Selanjutnya, macam-macam spora pada fungi. Kalian bisa dilihat ya, pada gambar tersebut banyak sekali macam dari spora jamur yang beraneka ragam. Ada Ascospora, ada Conidiospora, Sporangiospora, dan juga Zygospora. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ada 4 jenis jamur berdasarkan tingkatan klasifikasinya. Maka dari itu kalian bisa simak penjelasan berikutnya ya, dari mulai cirinya, kemudian contoh jamur apa sajakah dari masing-masing keempat jenis jamur tersebut. Jenis jamur yang pertama ada Zygomycota yang menghasilkan Zygospora. Adapun ciri ataupun karakteristiknya yaitu tubuh atas hifa tidak bersekat yang memiliki banyak inti sel. Kemudian jamur Zygomycota juga memiliki hifa tidak bersekat, lalu tidak memiliki tubuh buah. Reproduksinya secara vegetatif melalui fragmentasi hifa, kemudian membentuk sporangiofor, dan juga reproduksinya secara generatif terhadap pembentukan Zygospora melalui peleburan hifa yang berbeda jenis. Ciri selanjutnya yaitu bersifat mikroskopis, jadi bisa dilihat hanya menggunakan bantuan alat berupa mikroskop. Adapun contoh dari jenis jamur Zygomycota ini yaitu jamur Rhizopus sp yang biasa ada pada roti. Jamur yang kedua ada Ascomycota yang dapat menghasilkan Ascospora, memiliki ciri dan karakteristik sebagai berikut. Jamur Ascomycota itu bersifat uniseluler ataupun multiseluler, kemudian hifanya bersekat, tubuh buah membentuk ascokarp ataupun tidak, reproduksinya secara aseksual dengan Conidiospora dan juga secara seksual melalui pembentukan Ascospora. Adapun contohnya jika uniseluler itu contohnya ada Saccharomyces sp dan Candida sp. Jika secara multiseluler ada contoh Penicillium sp. Nah, Penicillium sp ini memiliki ascokarp berbentuk bola yang disebut Cleistotecium aspergillus sp dan juga Neurospora sp. Nah, kalian bisa dilihat ya, itu ada contoh gambar terkait dengan reproduksi pada jamur Ascomycota. Selanjutnya jenis jamur yang ketiga ada Basidiomycota yang dapat menghasilkan Basidiospora, memiliki ciri ataupun karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, multiseluler, kemudian hifa bersekat, memiliki tubuh buah membentuk basidiokarp ataupun tidak. Jamur Basidiomycota juga bereproduksi secara vegetatif, Candidiospora dan juga secara generatif yang dapat menghasilkan pembentukan Basidiospora. Kalian bisa dilihat ya, itu ada 2 contoh gambar yang termasuk ke dalam jamur Basidiomycota. Yang pertama ada jamur Pleurotus sp atau biasa kita kenal dengan jamur tiram, dan juga jamur Auricularia polytricha atau biasa kita kenal sebagai jamur kuping. Bisa dilihat juga ya, itu ada reproduksi jamur Basidiomycota. Kemudian jamur pada jenis yang keempat yaitu ada jamur Deuteromycota. Nah, jamur ini belum teridentifikasi
proses reproduksinya ataupun cara reproduksinya ya. Nah, jamur jenis Deuteromycota ini beranggotakan jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Oleh sebab itu, Deuteromycota ini bisa disebut juga sebagai fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Jika suatu jamur dalam penelitian lebih lanjut diketahui cara reproduksi seksualnya, maka jamur tersebut akan dimasukkan ke dalam divisi yang sudah ada, yaitu Zygomycota, Ascomycota, atau Basidiomycota. Jamur Monila yang merupakan contoh jamur yang sebelumnya itu digolongkan ke dalam Deuteromycotina. Akan tetapi setelah diketahui cara reproduksi seksualnya, maka jamur Monila ini kemudian dipindahkan ke dalam divisi Ascomycotina. Namanya juga diubah menjadi Neospora. Adapun ciri-ciri lain dari jamur Deuteromycotina adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin. Yang kedua, multiseluler dan uniseluler. Yang ketiga, reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiospora. Yang keempat, jarang membentuk tubuh buah. Yang kelima, sebagian besar bersifat mikroskopis. Dan yang terakhir, hidup sebagai saprofit ataupun parasit. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai simbiosis jamur dengan organisme lain. Kalian bisa lihat pada gambar di samping, di situ ada gambar lichen ataupun lumut kerak dan juga mikoriza, yaitu akar pada tanaman. Nah, pada gambar lichen itu memiliki simbiosis pada fungi dengan jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan algae uniseluler membentuk lichen ataupun lumut kerak. Kemudian simbiosis ini juga bersifat menguntungkan biasanya antara anggota dari jamur Ascomycota dan juga Basidiomycota dengan alga hijau dan Cyanophyta. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu ada gambar mikoriza. Nah, simbiosis pada fungi dengan jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan algae uniseluler membentuk lichen ataupun lumut kerak. Simbiosis ini bersifat menguntungkan biasanya antara anggota dari jamur Ascomycota dan Basidiomycota ini dengan alga hijau dan Cyanophyta. Nah, pada gambar yang kedua itu ada akar pada tanaman, biasanya disebut sebagai mikoriza, di mana mikoriza ini merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini juga bersifat menguntungkan bagi keduanya. Bagi tanaman, dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral, sedangkan bagi fungi itu mendapatkan nutrisi dari tanaman. Nah, apakah kalian tahu apa peranan fungi bagi kehidupan? Jadi peranan fungi bagi kehidupan itu ada yang bersifat menguntungkan dan juga ada yang bersifat merugikan. Contoh fungi yang bersifat menguntungkan itu yang pertama ada jamur Penicillium roqueforti. Nah, kalian bisa dilihat ya contohnya itu. Jadi jamur Penicillium ini biasa digunakan pada produk keju. Nah, itu bentuk sporanya, kalian bisa lihat. Kemudian peranan fungi yang menguntungkan juga ada jamur Aspergillus wenti. Nah, jamur Aspergillus wenti ini biasa digunakan pada produk pembuatan kecap. Kemudian di situ ada contoh sporanya juga. Dan juga peranan fungi yang bersifat merugikan. Di situ ada jamur Trichopiton tonsurans. Itu biasanya jamur yang berada di kulit kepala.
Nah, kalian juga bisa lihat ya itu contoh sporanya. Dan juga jamur Rhizopus nigricans. Jadi jamur ini biasa di buah jeruk. Nah, anak-anak, adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada pertemuan minggu ini yang membahas mengenai kingdom fungi, itu seperti halnya kita tahu bahwasanya fungi itu merupakan jamur. Dan jamur juga tentunya memiliki ciri ataupun karakteristik diantaranya yaitu tersusun atas hifa, kemudian bersifat eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur ataupun fungi ini juga memiliki reproduksi secara seksual yang menghasilkan spora, kemudian ada kuncup dan juga fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual melalui zigospora, ascospora, dan basidiospora, maka jamur fungi ini hidupnya di tempat-tempat yang berlembab, air laut, air tawar, di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang sehingga membentuk lumut atau lichen. Kemudian klasifikasi dari jamur berdasarkan cara reproduksi baik secara generatif, diantaranya yaitu yang pertama yang sudah ibu bahas sebelumnya, ada jenis jamur Basidiomycota, kemudian jenis jamur Ascomycota, kemudian ada jenis jamur Zygomycota, dan yang terakhir ada jenis jamur Deuteromycota. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Jika dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di WhatsApp grup ya. Kemudian sebelum menutup pembelajaran, Ibu sudah memposting tugasnya di Google Classroom, bisa kalian cek. Jadi kalian itu tugasnya mengisi lembar kerja peserta didik. Ibu sudah membuat kelompoknya sesuai jumlah kelas ini ya. Untuk kelompoknya berapa saja, Ibu bentuk 5 kelompok saja ya, 5 atau 6. Untuk anggotanya tidak Ibu tentukan, jadi kalian bebas dengan siapa yang ingin sekelompok dengan kalian. Untuk metodenya juga kalian bisa siapkan alat tulis, pulpen, buku, dan sebagainya. Lalu untuk prosedur pengerjaannya kalian bisa identifikasi dari gambar-gambar fungi yang ada pada lembar kerja, kemudian kalian beri kesimpulan. Untuk tugas ini dikumpulkan di pertemuan minggu depan aja ya, di pertemuan selanjutnya minggu depan. Dan untuk tugas individu di akhir materi pembelajaran hari ini, agar kalian lebih menambah pemahaman kembali, kalian bisa mengisi 10 soal pilihan ganda berupa soal evaluasi di pertemuan pertama pada pagi hari ini. Kalian bisa mengisinya di Google Formulir berjumlah 10. Jangan lupa untuk submit tugasnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga kalian tetap sehat, semangat untuk selalu tetap belajar. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua, yaitu membahas mengenai sistem pencernaan ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.